Ya, kita berjumpa kembali kepada tuturan sejarah yang dia ambil dari buku Geger Spoe, tulisan Lilih Suharmaji. Para sahabat, saya sekarang berada di alun-alun selatan Keraton Yogyakarta. Nah, disinilah, di alun-alun selatan inilah Sumo Diningrat, Panglima Perang Sultan Sepuh saat itu, gugur untuk menghadapi serangan Inggris di Jawa. Para sahabat, di sinilah ya tempat rumah tinggal sang Panglima Perang Kesultanan Yogyakarta pada saat itu, Tumenggung Sumo Diningrat. Jadi di sini ada rumahnya, ada pendoponya, dan juga ada masjidnya. Nah, masjid memang di sebelah kiri garis imajiner ya, karena sebelah kiri atau sebelah baratnya garis imajiner itu adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan, sedangkan sebelah kanan garis imajiner adalah hubungan antara manusia dengan manusia. Untuk itulah Masjid Agung itu letaknya di sebelah kiri garis imajiner, sedangkan Pasar Beringharjo itu di sebelah kanan garis imajiner. Nah, ketika semuanya benteng-benteng dan pelengkung sudah jebol, maka yang belum jebol adalah Pelengkung Gading atau Pelengkung Nirboyo. Pangeran Prangwedana, seorang pangeran dari Mangkunegaran di Surakarta sana, memimpin pasukan untuk menjebol Pelengkung Gading atau Pelengkung Nirboyo. Dia bersama John Dean, sekretaris John Crafoord saat itu, untuk memimpin pasukan menghadapi sang Panglima Perang Kesultanan Yogyakarta, Tumenggung Sumo Diningrat. Nah, ketika sampai di rumahnya Tumenggung Sumo Diningrat, sang Panglima Perang, Prangwedana memerintahkan untuk menembakkan meriam ke rumah sang Panglima Perang. Akhirnya rumah sang Panglima saat itu Sumo Diningrat runtuh, rusak berat. Tetapi ketika ditemui, ternyata Panglima Perang Kesultanan Yogyakarta saat itu tidak ada di rumahnya. Akhirnya Prangwedana dan John Dean mencari sang Panglima Perang, dan John Dean menemui Panglima Perang di masjidnya. Akhirnya apa? Akhirnya semua tentara Inggris dan Sepoi mengeroyok Sumo Diningrat di dalam masjid itu. Sang Panglima Perang membawa keris menghadapi tombak dan bedil pasukan Inggris. Karena kalah jumlah, maka akhirnya Sumo Diningrat gugur saat itu juga, dengan ditinggalkan anak buahnya karena ketakutan. Tidak sampai di situ. Ketika Sumo Diningrat tidak berdaya, John Dean kemudian membawa pedangnya menemui Sumo Diningrat dan langsung menebas leher Sumo Diningrat, tapi tidak terputus. Setelah Panglima Perang Sumo Diningrat gugur tak berdaya, kemudian Prangwedana memerintahkan untuk menjarah harta pakaian yang dimiliki oleh Sumo Diningrat. Prangwedana juga memerintahkan untuk menghanguskan kedalaman yang ada di alun-alun selatan. Setelah itu, kematian Sumo Diningrat membawa kebahagiaan bagi Prangwedana dan John Dean. Akhirnya mereka menuju Raffles di Benteng Friedeburg. Jam 10 malam, jasad Sumo Diningrat baru dibawa oleh anak buahnya. Kemudian
dimandikan, dibersihkan, dan akhirnya dimakamkan di belakang Masjid Kagungan dalam Jejeran di Peret Bantul sana. Demikian kisah tentang gugurnya Sumodiningrat di medan pertempuran. Ikutilah terus episode tuturan sejarah yang diambil dari buku Geger Sepoe tulisan Lili Suharmaji. Sekian, terima kasih.